Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, Shalom, happy weekend untuk kita. Hari ini adalah Sabtu 30 Agustus 2025. Kita hari ini akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius 25 ayat 14 sampai dengan 30. Mari kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Perintah baru kuberikan kepadamu, sabda Tuhan, yaitu supaya kalian saling menaruh cinta kasih, sebagaimana aku telah menaruh cinta kasih kepadamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius, dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus mengemukakan perumpamaan berikut kepada murid-muridnya. Hal kerajaan surga itu seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberinya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan seorang yang lain lagi 1, masing-masing menurut kemampuannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu dan memperoleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta pun berbuat demikian dan mendapat laba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama kemudian pulanglah tuan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta datang dan membawa laba 5 talenta. Ia berkata, "Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah memperoleh laba 5 talenta." Maka kata tuannya kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hamba yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu." Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta, katanya. "Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah mendapat laba 2 talenta. Maka kata tuan itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu, hamba yang baik dan setia. Karena engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara kecil, maka aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu." Kini datang juga hamba yang menerima 1 talenta dan berkata, "Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia kejam yang menuai di tempat Tuan tidak menabur dan memungut di tempat Tuan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan di dalam tanah. Ini, terimalah milik Tuan." Maka tuannya menjawab, "Hai engkau hamba yang jahat dan malas. Engkau tahu bahwa aku menuai di tempat aku tidak menabur dan memungut di tempat aku tidak menanam. Seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerima uang itu serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai akan diberi sampai ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak punya, apapun yang ada padanya akan diambil. Dan buanglah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sana akan ada ratap dan kertak gigi." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, Shalom. Dalam bahasa Inggris, kata setia diartikan faithful dari kata Latin fides. Saya bermenung, mengapa ya? Dalam kata setia terdapat kata faith dan fides yang sama-sama artinya iman. Faithful, fidelis, fides, iman. Apa sih kaitan antara setia dan iman? Setia itu berarti teguh memegang janji dan berkomitmen. Dan beriman artinya teguh percaya pada Tuhan dan pada janji-janjinya.
Maka orang yang setia pasti adalah orang yang beriman. Dan orang yang beriman pasti akan selalu setia. Demikian pula sebaliknya. Orang yang tidak beriman pasti tidak akan setia. Akan berpaling dan selingkuh. Dan yang selingkuh pasti tidak beriman. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan. Saya ingin mengajak kita untuk bermenung akan makna kesetiaan dari perumpamaan tentang talenta yang dipercayakan Tuhan kepada hamba-hambanya. Karakter dari hamba-hamba yang mengerjakan dan yang mengembangkan talenta, yakni hamba yang diberi 5 talenta dan hamba yang diberi 2 talenta. Kepada hamba-hamba itu disebut sebagai hamba yang baik dan setia. Mereka disebut baik karena mengerjakan talenta yang dipercayakan tuannya. Dan mereka disebut setia karena bertanggung jawab atas talenta yang tuannya berikan. Sementara karakter hamba yang menerima 1 talenta dikatakan sebagai hamba yang jahat dan malas. Jahat karena ia menyembunyikan talenta tuannya dan malah menuduh tuannya sebagai manusia kejam. Dan ia disebut malas karena tidak bertanggung jawab atas talenta yang diberikan oleh tuannya itu. Hamba yang jahat dan malas ini adalah karakter hamba yang tidak setia. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, mari kita bermenung. Dalam hidup ini kita menjadi hamba macam apa? Apakah kita menjadi hamba yang baik dan setia? Atau sebaliknya, kita menjadi hamba yang jahat dan malas. Semoga dalam hidup ini kita mau selalu berjuang untuk menjadi hamba yang baik dan setia. Iman adalah talenta yang Tuhan karuniakan kepada kita. Untuk kita kembangkan. Untuk kita pertanggungjawabkan. Maka mari kita menjadi hamba-hamba yang baik dan setia. Yang mau mengembangkan, mempertanggungjawabkan talenta iman yang telah Tuhan karuniakan kepada kita ini. Happy weekend buat kita semua. Tuhan memberkati kita, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.